Saya pernah ditanya oleh Pak Jokowi tentang nominasi Menteri Pertahanan di 2019. Ya. Dan saya mengusulkan Sri Mulyani. Ini untuk saya sudah warning karena begitu di bawah 7%, maka pada dasarnya Indonesia tidak lagi bisa bahkan mempertahankan kekuatan yang ada, tapi cenderung melakukan reduksi. Kalau organisasinya akan menjadi sehat, ya kemungkinan besar sebetulnya tidak ada prajurit atau perwira TNI yang mau bertugas di luar Mabes atau Kemhan. Orang cenderung tidak memperhatikan jabatan Setmilpres sebagai calon bintang 3 atau bintang 4. Biasanya orang menduduki jabatan Setmilpres pensiun di situ. Biasanya di Pak Jokowi tidak. Semua yang pernah menjabat Setmilpres minimal bintang 3. Budaya mencatat tentang pencapaian sebuah rezim, sebuah pemerintahan harus kita budayakan. Demikianlah yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Lab 45. Beberapa hari yang akan datang, setidaknya pada saat kami mengambil gambar ini, Presiden Republik Indonesia yang telah memerintah selama 10 tahun akan berakhir. Banyak pihak, terutama di civil society, melakukan pencatatan seperti halnya yang dilakukan oleh Lab 45. Dan seperti yang kita tahu, Lab 45 itu fokus pada kebijakan strategis yang terutama yang berhubungan dengan pertahanan, terkhusus TNI. Mereka melakukan sebuah kajian yang sangat dalam, maka kemudian keluarlah sebuah paper berjudul Modernisasi TNI di bawah Jokowi, profesional atau politis. Saya membawa tema itu ke sini dan mengundang penanggung jawab dan pimpinan tertinggi Lab 45 yang juga mantan pejabat tinggi negara, Mas Andi Wijayanto. Mas, thank you ya. Terima kasih diundang lagi. Ya, tentu saja Anda tahu Mas Andi pernah jadi Menteri Sekretaris Kabinet dan terakhir adalah Gubernur Lemhanas sebelum mundur. Ada banyak catatan yang Anda lakukan pada paper ini, Mas Andi. Coba kita lihat. Terutama sekali pada 3 area ya. Modernisasi alutsista. Di situ ada 4 poin: anggaran pertahanan, pemenuhan MEF-nya, pengadaan ASEAN 6 dan kecelakaan. Kemudian tata kelola organisasi dan terakhir itu kontrol sipil militer. Saya mencoba menyimpulkan bahwa catatan Lab 45 itu, catatan Anda di sini itu mengatakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi malah terjadi pelemahan. Terutama pada 3 poin itu tadi, yang mana itu adalah SDM, anggaran dan organisasi. Bisa kita dijelaskan seperti apa? Sebab di kepala saya dan mungkin banyak orang juga seharusnya TNI itu lebih menguat ya, malah di tangan Pak Jokowi. Tapi ternyata temuan Anda mengatakan yang sebaliknya. Saya jadi agak bingung. Silakan. Ya, kalau untuk poin pertama modernisasi alutsista itu mau tidak mau kita harus melihat alokasi anggaran yang diberikan kepada pertahanan, terutama untuk pengadaan senjata baru. Ya. Rule of thumb-nya, jika satu negara itu ingin melakukan modernisasi plus, dalam artian dia harus mengganti yang tua dan membeli yang baru, maka minimal 1,5% dari PDB harus dialokasikan ke anggaran. Kalau dia antara 0,7 sampai 1%, maka pada dasarnya dia cuma maintenance, perawatan. Di bawah 0,7 dia harus reduksi, harus membuang persenjataan. Nah, Indonesia dalam 10 tahun di masa Pak Jokowi menunjukkan tren yang terus-menerus turun. Ya, di bawah Pak Riamisat sebagai Menhan, di bawah Pak Prabowo sebagai Menhan, proporsi anggaran pertahanan ke PDB tidak pernah mendekati 1%, apalagi 1,5%. Lalu pada akhirnya berkutat di antara 0,6 sampai 0,7. Ini untuk saya sudah warning karena begitu di bawah 7%, maka pada dasarnya Indonesia tidak lagi bisa bahkan mempertahankan kekuatan yang ada, tapi cenderung melakukan reduksi. Nah, dari situ bisa kelihatan beban ke depan yang harus dihadapi Pak Prabowo dengan Menhan barunya pada saat nanti
punya kendala beli baru, tapi juga kemudian mengatur life cycle dari alutsista yang lama. Apa yang kita bisa simpulkan dari situ? Menyangkut dengan ini kita masih bicara alutsista ya. Bahwa ternyata seluruh informasi yang kita terima menyangkut kerjasama militer dengan Korea Selatan lah segala macam itu, bagaimana modernisasi Pindad dan seterusnya, itu apakah kita bisa simpulkan itu semacam, saya agak takut menggunakan kata hoax ya, tapi apakah itu sesuatu yang tidak terlalu tepat? Itu berjalan, jadi peningkatan kinerja ataupun kesehatan dari BUMN strategis seperti Pindad, PAL, dan DI terjadi, namun tidak seperti yang dulu dibayangkan ketika kita merumuskan Undang-Undang Industri Pertahanan menuju kemandirian ya industri pertahanan. Jadi misalnya kalau normal maka Angkatan Darat harus memiliki satu industri yang menopang kebutuhan alat utamanya. Ya kalau Angkatan Darat bisa tank kelas menengah atau main battle tank atau misalnya helikopter, artileri dan seterusnya. Pindad kuatnya di alat angkut tempur ya, ANWA misalnya dengan tank kelas menengah ya. Nah, kita tidak pernah bisa bergeser dari menengah Harimau misalnya ke Leopard. Ya, di Angkatan Laut berusaha tentang kapal selam ya, tapi memiliki masalah karena transfer teknologi yang dilakukan dengan Korea Selatan. Di kapal permukaan sudah oke sebetulnya, tapi masih cenderung ke badan bodi kapalnya. Kalau nanti sudah persenjataan atau navigasi atau radar misalnya, kita belum bisa sepenuhnya mandiri. Untuk Angkatan Udara memang tertatih-tatih dengan proyek AFX, IFX dengan Korea Selatan. Itu karena salah satunya adalah modifikasi proses transfer teknologi yang kita butuhkan teknologinya dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak mau memberikan ke Indonesia karena Indonesia bukan bagian dari koalisinya. Jadi karena itu Amerika Serikat mau memberikan ke Korea Selatan. Nanti pecah itu program KFX-nya. K-nya untuk Korea berteknologi A, lalu I untuk Indonesia teknologinya kira-kira A-. Jadi di Korea bisa dapat generasi 4,5 menuju 5, di kita kembali mendapatkan generasi 4. Nah, kendala-kendala itu yang muncul. Tapi memang secara kesehatan korporasi, industri strategis ini berjalan baik, tapi tidak kemudian mengarah ke kemandirian industri pertahanan. Nah, itu kemudian diperberat dengan revisi tentang industri pertahanan yang ada di Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Industri Pertahanan itu punya satu misi saja, kemandirian industri pertahanan. Di Undang-Undang Ciptaker diberikan jalan lain. Diberikan jalan lain bahwa industri pertahanan Indonesia bisa saja tidak menuju kemandirian tapi merupakan bagian dari rantai pasok global. Ya. Nah, di Undang-Undang Ciptaker ini diberikan peluang bagi korporasi nasional untuk menjadi integrator walaupun dia bukan BUMN. Lalu diberikan peluang bagi korporasi nasional untuk joint venture dengan korporasi global. Tapi intinya memang bukan kemandirian kalau Ciptaker. Intinya adalah membuka kesempatan konsorsium global terbentuk sehingga Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ada bagian yang agak krusial pada area pembahasan kita ini, Mas Andi, terkhusus menyangkut alutsista ya, adalah formula perhatian kita itu menyangkut dengan pertahanan. Apa yang saya maksud adalah tampaknya banyak orang yang meyakini bahwa rezim kita itu lebih menganut pada pertempuran darat. Begitu pula dengan pengadaan tentu saja gitu ya. Sementara kita ini adalah lautan sebenarnya. Seharusnya penguatan itu di situ. Sudah lama sih sebenarnya area pembahasan ini. Tapi kenapa itu tampak tidak berubah dan tidak ada rencana untuk berubah pada seluruh mekanisme penganggaran kita, katakanlah untuk alutsista? Ya kuncinya ekonomi pertahanan tadi. Karena alokasi yang diberikan tidak pernah mengarah ke ideal. Jadi waktu 2006 Pak Juwono Sudarsono menginisiasi Renstra MIF yang pertama kali dijalankan di masa Pak Purnomo sebagai Menhan.
Renstra itu punya beberapa asumsi. Asumsi pertama akan terjadi secara bertahap kenaikan proporsi anggaran dari 0,6 menuju 1, terus mestinya sekarang ini menuju 1,5. Lalu yang kedua itu dilakukan pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7%. Ya, dan seterusnya ada beberapa asumsi makronya. Tapi keseluruhan asumsi makro ini nggak ada yang jalan. Ya, nggak ada yang jalan. Jadi sementara Renstranya tetap dijalankan tanpa ada revisi untuk mengurangi target. Ya, sehingga akhirnya di 2023 kemungkinannya MIF 2024 itu tidak sampai 70%. Ya, pencapaiannya. Tidak akan sampai 70%. Ini data kalau saya nggak salah 2023, ya September 2023. Iya masih terbaru lah. Oke. Jadi kita pada bagian ini kita harus menyimpulkan bahwa tampaknya pikiran untuk terjadinya perubahan itu ternyata tampaknya masih jauh dari kenyataannya. Masih jauh. Saya selalu berkata untuk modernisasi pertahanan di Indonesia, variabel utamanya itu bukan ancaman, variabel utamanya bukan lompatan teknologi, variabel utamanya bukan karakter perang, variabel utamanya adalah ekonomi pertahanan. Ekonomi pertahanan. Ekonomi pertahanan. Bagaimana kita memahami kalimat itu? Ya, kita butuh menteri yang kemudian bisa merancang anggaran pertahanan jangka panjang. Ya, dulu di masa Pak Prabowo awal, mungkin ingat Pak Prabowo pernah mengusulkan agar anggaran pertahanan langsung dihitung 20 tahun 1.700. Menjadi waktu itu jadi ribut itu. Ya, 1.700 triliun kan. Ya, 1.700. Waktu itu kami juga mengkaji angka 1.700 triliun itu, kemudian menyadari bahwa 1.700 triliun itu adalah alokasi kalau rata-rata per tahun 0,8% dari PDB. Ya kan? Lalu kami langsung menyatakan nggak cukup. 1.700 nggak cukup karena ini 0,8% dari tahun 2019 sampai nanti tahun 2040. 0,8 nggak akan cukup, nggak akan bisa karena kita maunya modernisasi plus. Ya, lalu kami hitung-hitung waktu itu dengan Kuri Mahrani kalau saya nggak salah angka yang didapat 3.540 triliun. Lebih besar lagi karena dari 0,8 naik 1 naik 1,2 naik 1,5 terus kemudian stabil di angka 1,5 sesuai standar NATO sekarang. Itulah ya karena saya melihatnya untuk modernisasi itu membutuhkan ekonomi pertahanan sebagai variabel utama. Saya pernah ditanya oleh Pak Jokowi tentang nominasi Menteri Pertahanan di 2019. Ya. Dan saya mengusulkan Sri Mulyani. Karena itu tadi. Karena yang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa memandu pertahanan dari sisi ekonominya. Ini pembahasan ini bisa mengubah posisi calon Menteri Pertahanan 2024. Oke, bisa kita pahami pendekatan itu ya. Tapi tampaknya saya ketemu Menteri Pertahanan Swedia ya. Menteri Pertahanan Swedia PhD Economics. Saya ketemu di Den Haag, Belanda. Waktu itu ada acara tentang artificial intelligence for military use gitu. Kami dibuat panel-panel diskusi, sebelah saya Menteri Pertahanan Swedia, terus saya kenalan PhD Economics. Dia tidak pernah memegang senjata. Nggak ada latarnya tentang politik pertahanan sama sekali, nggak ada. Tapi dia jadi Menteri Pertahanan Swedia sekarang. Menarik ini. Bagian pertanyaan terakhir saya dari bagian alutsista ini adalah begini Mas Andi. Dalam konteks, tak usah terlalu luas lah, ASEAN saja dulu. Dalam konteks ASEAN, seberapa ngeri sih negara tetangga kita dengan alutsista yang kita miliki? Masihkah seperti 20-30 tahun lalu? Kalau melihatnya di perencanaan yang ada di Renstra kita, negara-negara sudah cukup khawatir ya sebetulnya. Karena kalau lihat dari sini pembelian alutsista kita memang agak melebihi ya negara-negara lain. Tapi yang kemudian nanti harus ditelaah lebih dalam adalah 90% dari alutsista yang diadakan di masa Pak Riamisat dengan Pak Prabowo itu belum datang. Sampai sekarang? Statusnya masih kontrak. Sebagian besar alutsista kategori tempur yang datang di masa Pak Jokowi itu tanda tangannya Pak Purnomo Yusgiantoro di belakang. Ya tapi memang itu konsekuensi dari pengadaan. Siklus pengadaan senjata kan begitu, nggak gampang kan. Nggak gampang ya. Jadi dari situ
sudah kelihatan mereka sudah mulai membicarakan. Ya. Saya kira-kira 2 bulan yang lalu diwawancara oleh dosen di Brunei Darussalam, ya, dengan topik dilema keamanan. Ya. Ini postdoktoral, ya, dia sedang postdoktoral, dan saya kaget-kaget dengan kedalaman data yang dia punya tentang gelar pasukan kita di perbatasan Kalimantan. Ya, yang saya menariknya dia punya kedalaman data, berarti risetnya serius dan itu dilakukan Brunei. Ya, yang mestinya nggak pernah atau nggak akan ada kekhawatiran tentang gelar militer Indonesia karena toh ada Malaysia sebagai buffernya gitu kan. Tapi ya dari situ saya langsung oh ya benar, ini kita betul-betul dikhawatirkan memunculkan perlombaan senjata mengarah ke dilema keamanan. Pertanyaan saya tadi gimana, Mas? Apakah kita masih dianggap sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Kalau hitungannya real berdasarkan kekuatan militer total yang dimiliki oleh Singapura, Filipina, di belakangnya ada Amerika Serikat, masih jauh. Masih jauh. Ya, masih sangat jauh. Ya, mungkin kita ya bisa setara dengan Filipina atau dengan Vietnam gitu, tapi begitu merekanya masuk ke dalam koalisi militernya, aliansi militernya, ketinggalannya masih sangat jauh. Wow. Oke. Semoga saja Menteri Pertahanan yang akan datang sering-sering bicara dengan teman-teman di Lab 45 nih kayaknya nih. Kita masuk pada bagian yang paling menarik. Masih ada 2 bagian, ada tata kelola organisasi dan kontrol sipil militernya. Temuan dari Anda ini, Mas, ini kayaknya akan banyak kontroversi di dalamnya. Kesimpulannya begini dari temuan ini. Ada beban Angkatan 88. Presiden Jokowi menghadapi bom waktu Angkatan 1988 yang menciptakan masalah penumpukan perwira tinggi non-job di organisasi TNI. Mbak Dani dulu pernah datang ke sini, ada kurang lebih sekitar 200-an ya. Bahkan sampai ada yang bintang 3 yang non-job. Agak sulit untuk kita pahami bagaimana bintang 3 misalnya non-job. Nah, pada bagian ini apa penjelasannya, Mas Andi? Ya ketika 88 itu diterima lewat 2 gelombang A dan B untuk TNI maupun untuk Polri, saat itu sudah kelihatan ada hambatan piramida karirnya. Ya. Saat itu Pak Benny Murdani baru saja menyelesaikan likuidasi, terutama komando teritorial di Angkatan Darat ya. Oke. Tidak ada lagi wilayah konflik utama, wilayah konfliknya tetap Timur Timur, Aceh dan Papua. Tapi yang betul-betul tidak dibayangkan ketika 88A, 88B ini muncul adalah 9798 menghasilkan reformasi yang kemudian menghapus doktrin dwifungsi, doktrin sospol, menghilangkan kemungkinan TNI di jabatan-jabatan di luar Mabes dan Kemhan. Nggak bisa jadi sekjen atau dirjen di Kementerian Sipil, tidak bisa jadi kepala daerah, tidak ada lagi di DPR, DPRD dan seterusnya. Di masa itu. Sekarang kan kembali nih. Ya, nanti kita bahas. Nah, itu berlangsung sampai sekarang, sampai 2024 penumpukannya. Ya. Normalnya pada saat terjadi penumpukan perwira, terutama karena rekrutmen di satu angkatan membesar, ada 3 pilihan. Pilihan paling sederhana, tawarkan pensiun dini. Tidak dilakukan. Pilihan keduanya, nolkan rekrutmen. Nggak ada rekrutmen selama beberapa tahun untuk memberikan kesempatan piramidanya normal lagi. Tidak juga dilakukan. Pilihan ketiganya, lakukan validasi organisasi, besarkan organisasi militernya supaya ada posisi-posisi baru. Yang diambil di masa Pak Jokowi, terutama ketika Pak Andika menjadi Panglima, adalah pilihan ketiga. Ya, dibesarkan itu organisasi. Ya, sebelumnya sudah ada Pangkogap dan seterusnya ini jabatan-jabatannya. Lalu ada kodam-kodam baru, ada validasi organisasi yang semula bintang 2 menjadi bintang 3. Ini sangat nolong untuk menyalurkan perwira-perwira yang tadinya terhambat karena 88 masih harus diberikan kesempatan untuk menjabat. Nah, terakhir kali kita punya masalah seperti ini di masa Orde Baru, kira-kira tahun akhir 80-an awal 90-an, karena angkatan 65
ya angkatan ayah saya itu. Ya, angkatan 65 menerima lulusannya 2,5 kali lipat dari normal. Saat itu angkatan 65 disiapkan untuk Dwikora dan Trikora. Mereka lulus, Dwikoranya selesai, Trikoranya selesai. Ya, tapi waktu itu nggak ada masalah karena bisa disalurkan ke Kementerian Sipil, ke pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi waktu saya ngelihat angkatan ayah saya itu, saya selalu ingat waktu ayah saya komandan brigade. Ayah saya 65 pertama, diganti Pak Muzani Syukur 65 kedua, diganti Pak Imam Utomo 65 ketiga. Satu jabatan 3 kali angkatan 65 menjabat di posisi yang sama. Yang sekarang nggak akan kejadian. Kayaknya susah sekarang. Iya, tapi dulu karena begitu besarnya angkatan 65 tersebut. Nah, ini berulang lagi di angkatan 88. Nah, apresiasi sebetulnya untuk Pak Jokowi waktu Pak Andika karena ada validasi organisasi ini. Hampir selesai. Ya, hampir selesai masalah penumpukan bom waktu angkatan 88 tersebut. Nah, yang mengkhawatirkan bagi kami adalah seolah-olah masalah bom waktu angkatan 88 ini akan berlanjut. Ya, kemudian ada usulan revisi Undang-Undang TNI pasal 47 di utak-atik yang memungkinkan TNI bisa masuk kembali ke kementerian-kementerian sesuai permintaan dari menterinya. Padahal masalahnya sudah nggak ada. Masalahnya udah relatif selesai. Terus kenapa ada usulan itu? Nah itu ya makanya nanti nggak nyambung nih, nggak nyambung. Iya. Jadi kalau organisasinya akan menjadi sehat, ya kemungkinan besar sebetulnya tidak ada prajurit atau perwira TNI yang mau bertugas di luar Mabes atau Kemhan. Ya infanteri pasti maunya jadi komandan brigade, pasti maunya jadi pangdam gitu ya. Pelaut maunya megang kapal, nantinya jadi panglima armada dan seterusnya. Ya normalnya mereka akan tetap memilih di jalur itu. Jadi antara solusi yang ditawarkan untuk mengurangi beban atau penumpukan atau non-jobnya perwira dengan situasi ke depan udah nggak nyambung. Karena fenomena angkatan 88 atau angkatan 65 tidak berulang sejak tahun 90 ke sini. Ada bagian yang tidak menyenangkan sebenarnya di bagian ini Mas Andi yang harus kita bahas ya. Mumpung kita membicarakan ini dan Anda yang membahasnya. Adalah pola karir perwira tinggi TNI. Di era Presiden Jokowi itu memperdalam politisasi dalam mutasi perwira tinggi dengan mempertimbangkan faktor kedekatan dibanding kompetensi dan riwayat jabatan. Saya pemirsa, saya tidak ngarang. Ini saya berdasarkan pada temuan dari Lab 45 yang kebetulan seminarnya juga saya ikutin. Ini ada beberapa nama di sini, coba ditampilkan ini di layar kita. Semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan presiden dan kemudian itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi terutama untuk organisasi seperti TNI. Apa catatan Anda? Ya ini berbeda pola ya. Ketika dulu masa Pak Harto awal itu 2 kali ada pola tentang perwira-perwira di jabatan strategis. Masa Pak Harto awal itu angkatan 45. Angkatan 45 yang memang memiliki track record ketika perang gerilya atau ketika menumpas pemberontakan internal. Setelah itu Pak Harto lebih memperhitungkan orang-orang yang tempur intel terutama di 3 wilayah konflik, Aceh, Papua, dan Timur Timur. Waktu masa Pak Habibie sampai Ibu Mega cenderung tidak ada pola. Ya, jadi kalau mau bahasa bagusnya meritokrasi. Meritokrasi. Ya, benar-benar ya perwiranya jago dapat. Di masa Pak SBY mulai muncul kecenderungan Adi Makayasa. Orang Adi Makayasa jadi orang lulusan terbaik dari Akmil jadi. Ya. Dan itu sih menurut saya wajar juga sih. Iya, tapi kan Adi Makayasa adalah gelar yang dia dapat waktu lulus Akmil. Oh iya, bukan dalam proses 20 tahun, 30 tahun setelah 20 tahun itu. kan belum tentu seskuadnya terbaik, belum tentu seskuadnya terbaik gitu ya. Itu di masa Pak SBY Adi Makayasa menjadi menonjol. Nah, di masa Pak Jokowi yang menonjol adalah perwira-perwira yang pernah menduduki jabatan Ring 0. Kalau Ring 0 itu ajudan, Pas Pampres, Setmil. Ya, atau Ring 1. Kalau Ring 1 itu dia berada di teritorial yang menjadi fokus atau lokus kegiatannya Pak Jokowi. Ya, Jakarta, Bogor, dan Solo. Medan, karena ada menantu di situ. Nah, jadi di sana. Jadi kemudian Pangdam Jaya menjadi penting, Pangdam Diponegoro menjadi penting, dan Rem Bogor menjadi penting, dan Bukit Rem Barisan Surakarta menjadi penting. Bukit Barisan
menjadi penting karena ini ring 1 secara teritorial. Nah misalnya untuk Angkatan Udara ya akhirnya penting memperhatikan dan Lanut Halim Ini dan Lanut di Adi Sumarno gitu. Iya. Jadi penting diperhatikan karena Pak Jokowinya mendarat di situ. Nah kalau dilihat dari ini untuk yang bintang 4 hari iya ini pimpinan kan. ya bintang 4 hari ini untuk Panglima, Kasat dan Kasau itu ring 0. Ya ring 0 bahkan kayak Pak Maruli menduduki jabatan ring 0 2 kali, Kasau menduduki jabatan ring 0 juga 2 kali, Pak Agus Subianto pernah di dan Pak Pampres. Yang tidak ini Pak Ali Kasal. Kenapa dia menjadi istimewa sendiri? Ya dia tadinya ajudan Pak Budiono ya. Ajudan Pak Budiono terus akhirnya memiliki kemampuan perencanaan dan operasi. Jadi Angkatan Laut itu memang agak unik. Ya, agak unik, perwira-perwira terbaik yang kemudian ditargetkan menjadi kepala staf itu biasanya pernah menduduki armada dan Srena di perencanaan. Ya, salah satu sebelum Pak Muhammad Ali misalnya Pak Marsetio juga. Marsetio, ya sama. Ya. Nah, ini kecenderungan ini. Apakah ini positif atau negatif? Ya, ya kalau seandainya kalau dilihat di slide berikutnya, Coba. Ya, ini slide berikutnya ini Ya. orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis, ya, terutama dia ring 0 presiden atau dia megang pasukan tempur, ya, apakah di laut, udara atau darat atau dia di teritorial utama, ya seperti Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Nah kalau dilihat di sini sebagian besar, terutama untuk Angkatan Darat. Satu pernah masuk di ring 0 ring satunya presiden dan yang kedua baret merah. Ya, itu ada Kopassus gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak baret merah misalnya yang menonjol Pangdam Brawijaya sekarang ya Pak Rudi ya itu pakai pola SBY itu Hadi Makayasa. Hadi Makayasa pernah masuk jadi ajudan presiden, sekarang megang teritorial penting di Brawijaya. Saya harus mempertanyakan apa yang dipikirkan banyak orang menyangkut soal yang kita bahas ini. Adalah apakah pola yang dipakai Pak Jokowi itu memang yang terbaik bagi sebuah organisasi bernama TNI. Tentu saja terutama kita ya, kita kan pasti sering mendengarkan banyak keluhan itu ya. Kita juga punya teman-teman lah, para jenderal ini, jenderal itu kan. Dan itu mempersoalkan itu. Tapi kan apalagi ini TNI, tak boleh ada perbedaan sama sekali. Cuman lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah pola dan pendekatan Pak Jokowi untuk mengelola dan atau mengendalikan organisasi yang sangat hebat bernama TNI itu benar? Kalau dilihat dari karir orang-orang yang akhirnya menduduki jabatan strategis, ya kalau saya karirnya benar. Jadi nggak ujuk-ujuk seseorang misalnya menjadi Danjen Kopassus tanpa pernah dan grup. Ya, tidak pernah atau ujuk-ujuk seorang menjadi Pangdam kalau sebelumnya di jabatan bintang satunya tidak pernah Danrem atau Kasdam. Pembinaan karirnya betul. Ya, pembinaan karirnya betul, hanya memang terlalu menyolok bahwa ring 0 ring satunya Pak Jokowi yang menduduki jabatan-jabatan strategis terutama di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Ya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk presiden baru. Ya. Ketika Pak Jokowi 2014 menjadi presiden, Pak Jokowi itu beruntung karena seluruh bintang 4 pensiunnya segera. Ya misalnya ya Kasau, Kasat, Kasal, ya itu akan segera berganti. Kalau waktu itu Kasat karena mau dicalonkan sebagai Panglima. Tapi kayak Pak Marsetio Kasal pensiunnya di akhir Desember. Misalnya sebelum Pak Putu Dunia pensiunnya kira-kira di akhir November digantikan oleh Pak Agus Supriyatna. Pensiunnya dekat-dekat. Yang ini tidak. Yang sekarang pensiunnya masih lama. Pak Agus Subianto masih 2025, Pak Maruli masih 2026, Pak Tony Angkatan Udara bisa sampai pemilu berikutnya. Apalagi pada saat ada kemungkinan revisi Undang-Undang TNI memperpanjang usia pensiun. Itu dia. Nah, kalau udah mempanjang usia pensiun ini semakin panjang lagi sampai 2029 semua. Makanya dalam situasi dan kondisi seperti itu, ini kan presidennya baru lagi nantinya. Kira-kira kita coba berimajinasi. Kira-kira model seperti apa sih yang bisa dilakukan agar kemudian situasi itu bisa terkendali lah. Tidak banyak orang yang mempertanyakan, terutama jenderal muda-muda ini. Ya kembali ke piramida strategis bagi seseorang ingin menduduki jabatan tertentu ya. Jadi misalnya
seseorang yang diarahkan menjadi Pangkostrat sehingga nanti dia adalah calon kuat menjadi Kasat, ya sebaiknya pernah Komandan Batalion Kostrat, Komandan Brigade Kostrat, Panglima Divisi Kostrat. Ya sebaiknya begitu ya, sama di Panglima Armada mau nanti menjadi Pangkogap misalnya, ya karirnya harus lihat kapal perangnya jenis apa dan seterusnya untuk menjadi Panglima Kogab gitu ya. Nah, jenjang karirnya sebetulnya sudah ada. Salah satu kelegaan saya sebetulnya melihat piramida strategis tadi adalah kayak Pak Tony ya, yang menjadi Kasau gitu ya. Setelah ajudan itu nggak cepat kok bergerak ke bintang 4-nya. Dia tetap harus melalui jabatan-jabatan strategis yang dibutuhkan untuk menjadi Kasau. Ya, tapi memang disiapkan. Nanti kelihatan kalau di sini kelihatan ada ajudan dan lanut dan kodik latau, Pangkopsnas, Pangkogap itu. Jadi dia pernah megang komando utama ya di angkatan 2. Disiapkan karirnya. Nah, itu pembinaan karirnya tetap dilakukan walaupun orang sudah bisa ngeliat ini di grooming menuju misalnya bintang 4. Nah, yang waktu itu kayak pertama itu Pak Hadi di slide berikutnya tuh. Nah, Pak Hadi kalau dilihat dari karirnya itu tidak akan mengarah ke bintang 3, jangankan bintang 4. Kalau dilihat dari karirnya. Tapi karena ring 1 pernah di Solo, Surakarta bareng-bareng Pak Jokowi, begitu masuk Sesmitpres langsung karirnya naik. Ya, sebelum Pak Hadi, orang cenderung tidak memperhatikan jabatan Setmilpres sebagai calon bintang 3 atau bintang 4. Biasanya orang menduduki jabatan Setmilpres pensiun di situ. Biasanya di Pak Jokowi tidak. Semua yang pernah menjabat Setmilpres minimal bintang 3. Ya, dan menduduki jabatan strategis. Nah, itu pola-pola baru ya. Pola-pola baru dan belum tentu diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah, karena Pak Jokowi 10 tahun, kita bisa melihat polanya. Ya, bisa melihat polanya ketika 2014 ada Sigit yang akhirnya menjadi Kapolri, Pak Widi yang pernah sebentar Danjen Kopassus, Pangdam di Ponorogo gitu ya. Terus ada Pak Tony yang sekarang Kasau, ada Pak Hersan yang sudah bintang 3 ya misalnya. Bisa kelihatan polanya selama 10 tahun. Tapi nanti Pak Prabowo yang mestinya lebih memahami organisasi militer daripada Pak Jokowi pasti kemungkinan memiliki pola yang baru. Turunan dari yang sedang kita bahas itu sebenarnya, dan itu kita dengar itu. Bagaimana kemudian mekanisme Wanjakti itu menjadi tanda petik terabaikan ya. Pokoknya ya panglimanya seperti apa, dan panglima itu tentu saja pasti harus mendapatkan persetujuan dari panglima tertinggi kan, presiden dalam hal ini. Anda mendengarkan itu? Ya, ada masa-masa ketika proses Wanjakti tidak berjalan karena mengandalkan hubungan personal langsung antara presiden dengan panglima. Ya, terutama waktu di masa Pak Andika Panglima, lalu Pak Dudung Kasatnya. Itu proses Wanjaktinya menjadi langsung Panglima Andika dengan presiden. Tapi sekarang sudah pulih lagi. Ya, balik lagi. Nah, saya berusaha memahami itu karena saat itu Pak Andika sebagai Kasat, kemudian Panglima melakukan validasi organisasi Angkatan Darat yang secara struktur vertikal itu jauh-jauh berbeda dengan bahkan Mabes TNI. Ya, jadi bisa saja ada kepala pusat rumah sakit di Angkatan Darat bintang 3, sementara atasannya kepala pusat kesehatan di TNI bintang 2. Ya, ada polisi militer Angkatan Darat bintang 3, polisi militer TNI atasannya bintang 2. Nah, itu akhirnya kayaknya membutuhkan interaksi langsung antara presiden dan panglima karena jenjang vertikal jabatan-jabatan bintang 3, bintang 2 di TNI AD berbeda dengan yang ada di Mabes TNI, apalagi dengan Mabes Angkatan lainnya. Wow. Penjelasan yang detail, Mas. Sekarang kita masuk pada kontrol sipil militer ya. Ini Anda mencatat di sini ada model disebutnya relasi pemangku kepentingan. Pak Jokowi misalnya dalam posisi sebagai presiden itu dianggap tidak terlihat menjaga mandat reformasi lah.
catatannya seperti itu ketika kita breakdown soal kontrol sipil militer itu. Ini harus kita bahas secara hati-hati nih. Karena sebenarnya ini akan menunjukkan wajah pemerintahan yang lalu, dalam hal ini Pak Jokowi yang akan berakhir beberapa hari yang akan datang itu, apakah berada pada semangat reformasi yang ya membuat dia menjadi presiden juga kan sebagai proses dari itu. Kemudian yang kedua itu adalah pelibatan TNI untuk keperluan ekonomi. Hal yang sebenarnya banyak orang mempertanyakannya, apa urusannya TNI dengan itu? Biarkanlah mereka latihan. Pada relasi dengan pemangku kepentingan yang lain, dalam hal ini kabinet, kepala lembaga mengundang TNI ke jabatan sipil. Tadi kita sudah bahas sebagian. Kemudian Kementerian Pertahanan sebagai kuasi sipil. Tolong penjelasannya nantinya. Kemudian revisi Undang-Undang ASN oleh Kementerian PAN-RB dan Politik Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pada wilayah parlemen ini menyempurnakan situasinya dengan bagaimana kemudian wewenang pengawasan anggaran yang ya kita bisa bicara banyak soal itu, dan kompetensi teman-teman di Komisi 1 dalam hal pengawalan dari kebijakan soal TNI ini dan proses legislasi sektor pertahanan. Terkhusus sekali yang sekarang ini adalah revisi Undang-Undang TNI. Apa penjelasannya Mas Andi? Ada dua penjelasan sih. Yang pertama, masih kelihatan aura politiknya militer di Indonesia itu masih besar. Okay. Ya sehingga ya kelihatan lah pada saat proses pemilihan presiden atau sekarang pilkada, kita harus memperhatikan calon-calon yang latar belakangnya militer. Ya, walaupun sudah punawirawan, yang kecenderungannya nggak akan terjadi di negara-negara lain. Okay. Ya, itu yang pertama. Aura politik militer, terutama Angkatan Darat, masih sangat besar di Indonesia, dianggap masih punya pengaruh ke elektoral, konstituen, teritorial gitu. Tapi yang kedua, antara lain karena pejabat sipilnya sendiri yang nggak bisa masang pagar ya untuk membatasi misalnya pelibatan militer. Misalnya begini. Sepemahaman saya, sebagian besar dari pejabat-pejabat atau perwira-perwira militer yang kemudian diusulkan masuk ke kementerian lembaga itu bukan keinginannya Pak Jokowi, tapi memang maunya menteri. Ya. Maunya menteri. Tapi ya. itu kan juga menjadi tidak ada kebijakan dan apa itu? Visi misi presiden. Tidak ada visi misi presiden. Contoh pertamanya ketika saya menjadi Seskap adalah Pak Luhut yang menginginkan seorang bintang 2 berlatar belakang Kopassus sebagai deputi di KSP. Oh, okay. Ya, deputi di KSP waktu itu. Ya udah kami utak-atik celah regulasinya, nggak ketemu. Pasal 47 tidak menyebut KSP secara eksplisit. KSP bukan merupakan bagian yang dikoordinasi oleh Kemenko Polhukam, bagian yang terpisah dari Seknek, jadi tidak bisa dimasukkan ke Sesmil. Akhirnya nggak nemu. Jadi pada akhirnya tidak bisa deputi itu dijabat oleh perwira aktif, ya misalnya. Ya ada misalnya kasus kepala BNPB. Ya. Kepala BNPB, kalau perwira aktif dicalonkan dan kemudian diangkat menjadi kepala BNPB, dulu dia alih status menjadi sipil. Ya. Lalu ada usulan waktu itu Pak Doni Munardo almarhum dicalonkan sebagai kepala BNPB. Waktu itu Pak Doni itu Pangdam Patimura. Udah Siliwangi ya. Patimura terus Siliwangi. Oh iya. Ya, Pangdam Patimura Siliwangi. Nah, karena Pak Doni itu perwira militer yang cemerlang, ya di tim-tim ada prestasinya, kemudian di Kopassus, kemudian di Paspampres dan seterusnya. Jadi saat itu dipikirkan bagaimana caranya agar Pak Doni bisa tetap perwira aktif menjabat kepala BNPB, bintang 3-nya di kepala BNPB tersebut. Dicari regulasinya ketemu bahwa bencana, penanggulangan bencana termasuk yang ditugaskan di pasal 7 Undang-Undang TNI walaupun tidak disebut di pasal 47. Di pasal 47 BNPB belum ada waktu itu. Yang ada Badan SAR. Badan SAR Nasional. Ya. Akhirnya ditemukan cantolannya ke pasal 7. Ya sama ketika KKP meminta perwira tinggi bintang 2 untuk menjadi salah satu dirjennya. Ya. Lalu ditemukan saat itu ini dirjen berkaitan dengan fungsi penegakan hukum di laut.
kembali ke pasal 9 ya Undang-Undang TNI. Nah, tapi tetap harus dicari celah-celah regulasinya. Ada yang bisa kayak Pak Doni dengan dirjen di KKP, tapi ada juga yang tidak bisa kayak deputi di KSP yang memang tidak bisa ditemukan celahnya. Tapi inisiasinya memang berasal dari pejabat di kementerian atau lembaga sipilnya. Inisiasinya di situ. Ya mungkin kalau Pak Luhut kita memaklumi ya, karena Pak Luhut berlatar belakang Kopassus, lalu ada mungkin mantan anak buahnya ingin diminta membantu secara lebih dekat diproses. Tapi begitu terabasan regulasinya tidak bisa ditemukan, ya dibatalkan ya pengangkatannya sebagai deputi. Pada bagian relasi presiden itu pada poin kontrol sipil militer itu masih itu dua catatan Anda itu agak krusial bagi saya. Tadi itu saya katakan tidak terlihat menjaga mandat reformasi. Wah, itu bisa disimpulkan macam-macam. Yang kedua adalah pelibatan TNI untuk keperluan ekonomi. Ya. Hal yang itu juga tidak seperti itu yang dimandatkan oleh reformasi kan. Bagaimana kemudian TNI itu bahasa kami kita bahasa anak tentara kan, itu kembali ke barak lah kira-kira seperti itu. Pertanyaan pada bagian ini memang keinginannya Pak Jokowi atau karena situasi yang memaksa keadaan itu? Ya sudah mulai kelihatan sebetulnya ketika Pak Jokowi yang presiden berlatar belakang sipil justru menunjuk Menteri Pertahanan yang berlatar belakang militer. Yang dari awal reformasi sampai masa Pak SBY semua Menteri Pertahanan berlatar belakang sipil. Itu cara termudah untuk memberikan simbol komitmen tentang kendali sipil. Menteri Pertahanannya sipil. Jadi ada Pak Matori, Pak Mahfud, Pak Juwono, Pak Purnomo dan seterusnya. Masa Pak Jokowi 2 kali berturut-turut Pak Riamisat dan Pak Prabowo walaupun sudah purnawirawan. Nah, di masa Pak Juwono sampai Pak Purnomo ada selalu satu dirjen di Kementerian Pertahanan yang diduduki sipil. Dirjen Potensi Pertahanan. Ada itu. Ada. Dulu pernah Pak Posuta Barat, ada Pak Budi Susilo Supanji, ada Profesor Bondan. Ya mungkin Profesor Bondan itu perempuan pertama yang menjadi dirjen di Kementerian Pertahanan. Di masa Pak Riamisat ke Pak Prabowo diisi kembali oleh bintang 2 aktif. Ya, jadi sementara di awal-awal reformasi Kementerian Pertahanan itu dikategorikan sebagai kementerian sipil. Ya, kementerian sipil jadi kewenangan untuk mengisi jabatan-jabatan di Kementerian Pertahanan itu sepenuhnya ke Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanannya kalau membutuhkan mengajukan permintaan ke Panglima untuk mengirim perwira di posisi yang dibutuhkan oleh Menteri Pertahanan. Enggak kejadian. Itu kelihatannya sudah kuota. Ya, kuota. Dirjen ini bintang 2-nya Angkatan Darat, dirjen ini Angkatan Laut, dirjen ini Angkatan Udara, sudah kelihatan kuotanya tersebut. Ya, hal yang sama saya rasakan waktu saya Gubernur Lemhanas. Waktu Gubernur Lemhanas, saya membaca benar aturannya. Saya sebagai Gubernur Lemhanas mengajukan permintaan ke Panglima TNI jika membutuhkan perwira menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi sudah langsung kelihatan. Wagub Angkatan Darat, Wagub dari TNI, Sestama dari Polisi, Deputi 1 dan 3 dari TNI, Deputi 2-nya boleh dari sipil. Ya, misalnya udah kelihatan kuotanya. Jadi yang saya lakukan waktu itu bertemu dengan Pak Andika sebagai Panglima dan kemudian menyatakan saya status quo karena masih baru, belum merencanakan perombakan organisasi secara total. Jadi status quo, tidak mengubah keseimbangan antar angkatan yang ada. Nah, kendalinya tidak lagi di saya nih sebagai Gubernur Lemhanas. Kendalinya sudah di Mabes. Ya, jadi seringkali saya mendapatkan surat sudah keputusan Panglima atau keputusan Polri untuk menempatkan perwiranya di jabatan-jabatan tertentu di Lemhanas. Gitu. Nah, itu salah satu wujud yang akhirnya membuat Kemhan yang harusnya menjadi kementerian sipil malah kuasi sipil. Ya. Kemhan kalau kementerian sipil yang mestinya 60% atau 70% dari jabatan strategis yang diduduki orang sipil, sekarang terbalik. Ya, bahkan mungkin sekarang 100% jabatan strategisnya diduduki oleh perwira militer.
itu menjawab masa depan kebijakan pertahanan kita? Kalau itu antara lain untuk saya sih tidak jalannya prosedur untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis ya. Ya, dulu di awal reformasi yang didorong itu adalah CBM, Confidence Building Measure. Salah satu cara tercepat mengedepankan diplomasi pertahanan supaya friksi antar negara berkurang. Untuk membentuk rasa saling percaya CBM ini, kemudian negara-negara diminta untuk mentransparankan kebijakannya, anggarannya, gelarnya, pengadaannya, dan seterusnya. Dilakukan dengan baik sampai masa Pak Purnomo. Dilakukan dengan baik. Setelah itu menjadi tertutup lagi. Setelah itu, dulunya saya beranggapan setiap kali ada presiden baru, menteri pertahanan baru, akan keluar kebijakan umum baru, akan keluar doktrin baru, akan keluar buku putih baru, dan seterusnya. Strategic defense baru, dan seterusnya. Tidak terjadi. Ya, Pak Prabowo tidak mengeluarkan buku putih, misalnya ada Jakum, ada Jagar, tapi buku putihnya tidak keluarkan. Jadi Indonesia yang dulu di ASEAN mempelopori CBM dengan transparansi kebijakan pertahanan, di ujung masa Pak Jokowi malah kemudian menutup diri, ya, di situ. Nah, itu salah satu yang membuat akhirnya Renstra yang sederhana ya, Renstra 1 oleh Pak Purnomo, Renstra 2 oleh Pak Riamizat, Renstra 3 oleh Pak Prabowo. Renstra 1, 2, 3 untuk menuju MIF 2024. Di masa Pak Riamizat mungkin revisinya 5 kali, di masa Prabowo catatan saya revisinya 6 kali. Jadi begitu Renstra direvisi 5 kali atau 6 kali, dia bukan lagi Renstra 5 tahun, tapi menjadi program tahunan. Ya. Nah, itu yang saya rasa akan menjadi PR ke depan. Nah, PR terpenting dari Pak Prabowo, waktu Pak Prabowo awal-awal jadi Menhan, saya diundang berbicara dengan para pengamat militer lainnya langsung oleh Pak Prabowo. Saat itu kami menyampaikan Pak Prabowo itu punya 2 PR utama. Yang pertama, selesaikan MIF 2024. Ya, waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa karena asumsi makronya tidak terpenuhi, kayaknya target MIF-nya harus dikecilkan, dibuat lebih realistis. Kalau tidak, pasti akan kelihatan gap-nya besar. Itu target pertama atau PR pertama. PR keduanya Pak Prabowo sebagai Menhan adalah merancang Renstra post MIF. Nah, post MIF 2024 itu apakah mau 30 tahun, mau 50 tahun, kalau pakai strateginya Cina 70 tahun ke depan. Tampaknya Pak Prabowo menggunakan yang mana? Renstra yang benar-benar keluar dari Kemhan tidak ada, tapi kemudian nempel ke Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya Bappenas. Itu 2045. 2029, 2024, 2029. Jadi hanya 5 tahun. 5 tahun. Belum ada Renstra seperti MIF yang melampaui masa kepresidenan. Saya tidak tahu pada 3 pembahasan kita ini, Mas Andi, apakah cukup fair kalau kita katakan bahwa sebenarnya tidak cukup banyak yang kita pahami dari TNI menyangkut bagaimana Pak Jokowi menyelenggarakan pemerintahnya pada sektor pertahanan. Tetapi dari kesimpulan dari temuan Anda ini, ya tampaknya seperti itu ya, bahwa sebenarnya ada masalah pada 3 bagian itu tadi. Kita harus memberikan angka berapa Pak Jokowi untuk organisasi pertahanan? Kalau tentang modernisasi pertahanannya, saya pikir Pak Jokowi itu antara 5 dan 6. Karena unsur utamanya tidak pernah terpenuhi, alokasi ke 1,5% dari PDB itu tidak pernah terpenuhi. Kalau yang tentang organisasi terkait dengan mutasi, itu saya bisa memberikan nilai 8,5 gitu ya. Cukup ya. Karena Pak Jokowi berhasil menuntaskan beban angkatan itu. Ya, antara lain dengan melakukan validasi organisasi. Tapi bagaimana dengan soal bahwa ternyata itu adalah ring nolnya dia? Nah, itu masalah keduanya makanya. Nah, tapi sekali lagi, walaupun kelihatan ini ring 0 dan ring 1,
Tapi karir mereka itu tidak ujuk-ujuk lompat. Masih ada proses yang Masih ada prosesnya. Masih ada proses, mereka disiapkan menduduki jabatan-jabatan strategis yang memang menuju bintang 3, menuju bintang 4. Ya, jadi nggak melipir terus tiba-tiba bintang 3, bintang 4. Enggak, memang kalau memang harus jadi komandan skuadron, komandan lanut, pangko ops menuju akhirnya bintang 4 sebagai kasau misalnya. Itu dilewati. Ya, benar-benar dilewati walaupun kelihatan ini ring 0, ring 1 yang memang di grooming sejak kolonel. Karena itu ya ada prioritas khusus ke ring 0, ring 1-nya Pak Jokowi, tapi pembinaan karirnya tetap berada dalam piramida strategis untuk menuju bintang 4 tersebut. Nah, yang kendali sipil ini yang menjadi masalah untuk saya sebetulnya bukan presidennya, tapi pemahaman dari pejabat-pejabat sipil. Ya, atau bahkan mungkin confident dari pejabat-pejabat sipil bahwa mereka bisa menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan militer. Ya misalnya yang terbaru saya ditanya wartawan beberapa waktu yang lalu tentang Batalion Ketahanan Pangan di Papua. Ya, Batalion Ketahanan Pangan di Papua. Saya bilang prosesnya tidak diikuti. Proses untuk membentuk satuan TNI yang bertugas digelar untuk ketahanan pangan tidak diikuti. Kalau prosesnya diikuti, pakai Undang-Undang Pertahanan Negara. Undang-Undang 3 2002. Di undang-undang itu dikatakan untuk ancaman non militer, ya, Kementerian Teknis di urusan itu mendeklar ancamannya. Kalau dia tidak sanggup meminta dukungan dari TNI. Oh, itu ada pintunya ya? Ada pintunya. Jadi untuk saya kalau memang ada masalah pangan di Papua, kementerian yang terkait dengan pangan di Papua, misalnya Kementerian Pertanian, mendeklar, ya, kami tidak bisa di kabupaten-kabupaten ini untuk mengatasi masalah pangan. Ada kerawanan pangan tidak bisa diatasi. Nah, begitu dideklar, dirapatkan dulu dengan Kementerian Pertahanan. Nah, meminta supaya TNI dikerahkan sebagai unsur dukungan. Ya, di situ unsur utamanya Kementerian Teknisnya. Nah, proses itu yang tidak dilakukan. Ya. Nah, hal yang dilakukan misalnya Sandra di Filipina. Nah, begitu terjadi Sandra di Filipina, penjurunya itu adalah Kementerian Luar Negeri. Ya, pelindungan warga negara kan. Kementerian Luar Negeri karena ini masalah Sandra langsung mendeklar ini ada ancaman terhadap keselamatan warga, meminta TNI terlibat. Waktu itu Pak Gatot sebagai panglima ya. Lalu kemudian menyusun operasi pembebasan Sandra. Prosesnya dilalui. Tapi ada juga proses-proses yang tidak dilalui terus ujuk-ujuk terbentuk atau digelar kekuatan militernya atau bahkan sekarang satuan permanen ditunjuk ke sana. Tinggal taat proses saja. Biasanya kan TNI militer organisasi yang memang hierarkinya kuat, komandonya kuat, prosedur diikuti. Ini ada prosedur yang bolong yang tinggal ditambal saja. Pada akhirnya kita harus berbicara tentang pemerintahan yang akan terbentuk beberapa hari yang akan datang, Mas Andi. Ada catatan yang saya suka tadi bahwa mungkin perlu dipikirkan ya, Menteri Pertahanannya itu adalah ekonomi misalnya gitu kan, dengan tantangan yang ada gitu. Meskipun saya tidak terlalu yakin, tapi ya bisa saja dipikirkan. Oke, kita bermain membayangkan lah kira-kira ya, berimajinasi tentang siapakah kira-kira orang yang pas untuk mengendalikan dunia pertahanan kita ya. Anda membayangkan 1-2 nama tentang itu? Ya kalau untuk saya kandidat terbaik selalu yang memahami ekonomi pertahanan. Karena kita tertatih-tatih selama 10 tahun itu karena masalah-masalah yang terkait dengan alokasi anggaran, proporsi ke PDB, bagaimana melakukan transfer teknologi, proses offset dalam pengadaan senjata dan seterusnya. Jadi ini benar-benar masalah ekonomi pertahanan, industri pertahanan ya. Yang memang tidak semua perwira itu mendapatkan pengalaman dalam karirnya untuk mengurusi itu. Ya, biasanya mereka yang kemudian duduknya di Asrena, duduknya di Aslok, duduknya di Baranahan baru mendapatkan kompetensi di bidang-bidang itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dengan tantangan global sekarang ya memang harus paham geopolitik. Ya, jadi kalau tadi kriteria saya adalah keuangan, kriteria kedua diplomat. Ya, tadi kalau saya misalnya mengusulkan Ibu Sri Mulyani, di kriteria kedua ini saya akan mengusulkan Ibu Retno. Karena diplomat, memahami geopolitik, yang memahami bagaimana kita harus menjadi pendulum antara Rusia, Amerika Serikat, Cina, ya, karena masalahnya adalah masalah geopolitik.
Jadi tinggal mencari kira-kira siapa orang yang kira-kira yang akan dipilih Pak Prabowo dengan 2 kualifikasi pada 2 tokoh itu tadi. Ada yang ketiga. Apa? Ketiga adalah orang yang memang paham bagaimana tentara di era demokrasi. Yang ketiga nih, berarti dia bisa pakar ketatanegaraan, profesor hukum, ya tapi paham kayak dulu Pak Mahfud saya anggap tepat nih menjadi Menteri Pertahanan karena tadi ada karakter ketiga. Ya, karakter ketiga ini menjadi mandat reformasi tahun 98. Ya, jadi kalau kita bisa menemukan satu orang yang tiga-tiganya nemu, gitu tiga kompetensi ini nemu, ya itulah Menteri Pertahanan yang ideal. Ini kayaknya syarat Anda terlalu susah. Ya atau 1 Menteri Pertahanan 2 wakil menteri gitu kan. Menteri Pertahanannya ekonomi, wakil menteri satunya geopolitik, wakil menteri 2-nya yang orang reformis gitu kan bisa. Saya tuh kenal banyak tentara yang mumpuni loh. Punya kemampuan yang di kepala kita kan paling cuma bisa nembak ini kan, tapi ternyata mereka sangat tangguh sekali. Kalau kita harus menyebut nama mungkin terlalu jauh ya. Tapi itu ada ya di dalam internal TNI. Ada. Terlebih karena setelah era reformasi ini perwira-perwira tinggi militer yang kemudian serius studi untuk mendapatkan S3-nya makin banyak. Ya, dulu itu benar-benar kalau penugasan. Ya, kalau sekarang enggak, mereka bisa berinisiatif sendiri untuk mendapatkan S3-nya. Di masa Panglima TNI, kecuali di masa Pak Yudo ya, Pak Yudo, itu sebagian besar perwira yang dipromosikan ke jabatan bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu sebagian besar sudah postgrade. Saya itu pernah berbicara, saya tidak boleh menyebut nama supaya dia tidak kesulitan di mata seniornya. Kalau nggak salah pangkatnya itu masih letnan kolonel, tapi cara berpikirnya tangguh. Ya saya kira-kira bisa nebak lah. Kalau nggak salah baru nulis juga tentang TNI. Itu tangguh anak itu. Saya jujur saya kagum ya dengan cara berpikir saya yang lebih banyak di civil society. Dia militer dan masih muda itu. Ya, bahasa saya tangguh. Saya membayangkan sih. Ya waktu dia menjabat sebagai salah satu komandan teritorial, saya berkunjung tuh ke kantornya. Saya berkunjung ke kantornya, saya bilang, dulu saya berkunjung ini waktu ayah saya asisten operasi Kodam Jaya tahun 87. Terus saya bilang, sumpah persis sama, kantormu tuh persis sama dengan 87 ayah saya. Cemas saya waktu itu di situ. Benar-benar cemas. Ya. Tapi saya lebih cemas lagi kalau kita sebutkan namanya. Berbahaya. Tapi itulah tadi, saya selalu ingat apa yang dikatakan seorang wartawan senior, Aristides Kotopo almarhum. Dia katakan gini, kepada mahasiswa jangan menganggap remeh militer. Militer tahu tentang mahasiswa. Bahkan mungkin militer lebih tahu tentang dunia mahasiswa dibanding mahasiswa itu sendiri. Itu mengomentari pergerakan mahasiswa di masa-masa kita dulu gitu. Mas Andi, terima kasih ya. Terima kasih. Catatan yang sangat menyeluruh menyangkut dengan TNI. Penting kita bicarakan ini karena Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang itu telah mendeklar bahwa dia akan sangat fokus pada pertahanan. Sebuah keberanian sikap menurut saya ketika banyak orang pengen itu agar dunia pendidikan yang diutamakan. Agar kemudian seluruh ketertinggalan yang luar biasa ini, bahkan COVID itu membuat kualitas dunia pendidikan kita tertinggal 7 tahun. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi apapun namanya dia presiden. Silakan memerintah dan tentu saja saya yakin banyak teman-teman kita di dalam yang bisa menjadi tandemnya atau menjadi pembantunya yang tangguh. Sekali lagi makasih Mas Andi. Makasih. Pemirsa, itu diskusi saya dengan sahabat lama saya Mas Andi. Penting kita berbicara tentang ini karena tentu saja ini kita akan hubungkan dengan harapan di masa depan, terutama sekali pada pemerintahan presiden yang akan dilantik beberapa hari yang akan datang. Semoga saja kita semakin tangguh di bawah TNI yang tangguh dan mengerti tentang civil society. Ada banyak catatan sebenarnya yang perlu kita bicarakan, tapi per hari ini saya katakan bahwa itu catatan sebuah lembaga bernama Lab 45 menyangkut dengan dunia pertahanan di masa Pak Jokowi dan kemudian kira-kira bagaimana kita melihat dunia pertahanan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.